Selamat siang. Hari ini berbahagia sekali kita bisa bertemu, berbincang-bincang pada sebuah substansi yang sangat-sangat urgent untuk kita bahas. Pada saat hari Sabtu tanggal 28 September ini kebetulan merupakan hari The Right to Know Day atau hari hak untuk tahu. Sengaja hari ini kita menghadirkan dua narasumber yang kompeten di bidangnya. Dua di antaranya tentu saja sahabat kita bersama, Iwan Dewantama. Dan siapa sosok beliau ini? Ya, selama ini lebih banyak dikenal sebagai aktivis lingkungan. Mulai dari aktivis di tingkat lokal sampai ke internasional. Dan dia juga adalah penggagas sebuah forum komunikasi terkait dengan Komisi Informasi. Ya. Lalu di sebelah kiri saya adalah sosok pejabat publik sebetulnya. Dia adalah Ketua KI Provinsi Bali. Kepada dua narasumber ini kita akan membahas apa pentingnya Hari Hak untuk Tahu ini bagi dunia internasional, bagi Indonesia dan khususnya bagi Bali. Nah, kita akan simak bersama-sama. Di tengah-tengah kita juga hadir ya beberapa tokoh masyarakat. Ada Pak Wiratmajel, beliau adalah dosen senior FISIP Warmadewa yang selama ini banyak memberi suatu pandangan-pandangan kritis terhadap kebijakan publik selain tentu saja kebijakan politik. Ya. Lalu di sebelah kanan beliau ada Pak Agus, ini asal Bulldog ya, Pak Agus Suryawan. Beliau adalah tokoh pemerhati masalah kebijakan publik, dan sebelah kirinya adalah anak muda, seorang young entrepreneur Bali, Oka. Ya. Nah, hari ini kurang lebih sekitar 70 menit ke depan kita akan diskusikan hal tersebut, dan kita mulai dari Bung Iwan. Silakan Iwan. Terima kasih Libas. Selamat siang teman-teman semua dari JNN Lovers. Pada hari ini tentu kita ingin tahu sebenarnya ini hari spesial apa yang terjadi pada hari ini, karena ini memang tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya sejak tanggal 28 September itu diperingati sebagai Hari Hak untuk Tahu Sedunia. Jadi The International Right to Know Day yang diperingati semenjak tahun 2002, ditetapkan di Bulgaria, di kota Sofia. Waktu itu ada pertemuan banyaknya aktivis dan pemerintah yang kaitannya dengan perjuangan hak untuk tahu. Dan di Indonesia mulai dirayakan semenjak tahun 2011. Ya, jadi kurang lebih kalau sebelumnya itu mulai 2002, berarti kurang lebih 9 tahun ya kemudian. Gitu. Dan ini terkait juga dengan memang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik baru keluar, nomor 14 tahun 2008. Ya. Jadi kita punya payung hukum untuk memperingati Hari Hak untuk Tahu Sedunia ini 2008 dan 2011 mulai dirayakan. Tapi kesini 2024 sekarang ini sepertinya tidak banyak yang kita tahu. Sepertinya tidak banyak masyarakat paham bahwa ada hari spesial setiap tanggal 28 September. Dan ini tidak hanya sekedar perayaan, tapi ini sangat substantif. Kalau kita tidak merasa punya hak untuk tahu, bagaimana kita kemudian punya pengetahuan? Dan pengetahuan itu adalah itu maha penting. Gitu. Kalau kita nggak punya pengetahuan, sepertinya kita nggak bisa hidup dengan nyaman gitu. Nah, itu yang kemudian mendasari kita kemudian pada hari ini merayakan Hari Hak untuk Tahu Sedunia lewat diskusi, lewat podcast ini, dan mudah-mudahan ini menjadi saluran media untuk menyebarluaskan tentang Hari Hak untuk Tahu Sedunia ini kita rayakan di Bali, dan mudah-mudahan ini juga kemudian akan terus berkembang ke depan. Mungkin itu dari saya untuk sekedar pengantar tentang Hari Hak untuk Tahu Sedunia setiap tanggal 28 September. Terima kasih. Baik.
GNL Lovers selama ini masyarakat pada umumnya hanya tahu kewajibannya, nggak punya literasi yang memadai tentang hak-haknya. Itu pula yang kemudian membuat terjadinya gap antara apa yang dikerjakan oleh pemerintah dan apa yang seharusnya direspon oleh masyarakat. Bagi sebuah pembangunan yang punya perencanaan yang benar, tentu ini adalah awal dari masalah itu sendiri. Nah, melengkapi informasi Bung Iwan tadi, kita kini beri kesempatan kepada Pak Ketua Komisi Komisi Informasi Provinsi Bali, yaitu Pak Agus Wirejayo, seorang anak muda yang menggawangi komisi yang membidangi masalah informasi ini. Silakan Bung Agus menyampaikan sesuatu kepada kita semua. Om Swastiastu. Semua terima kasih Mas Iwan, Gus ya, Yoko juga baik. Tentu kami sangat berterima kasih hari ini diundang untuk mengisi podcast kita tentang hari hak profesi. Namun tadi apa yang disampaikan oleh Iwan, jadi sebetulnya dalam konteks internasional tadi memang sejak tahun 2002 diinisiasi yang namanya hak profesi. Kemudian dalam konteks Indonesia, mungkin kita tarik sedikit ke belakang. Jadi dengan keluarnya Undang-Undang 14 tahun 2008, itu sebetulnya keterbukaan informasi sudah mendapat perlindungan secara hukum. Tapi sebelum itu juga sudah ada di Undang-Undang Dasar sebetulnya, pasal 28 itu. Jadi setiap orang berhak untuk memperoleh informasi, menyimpan, mengelola untuk kemajuan dirinya dan lingkungan sosialnya. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Sehingga dengan itu sejak tahun 2008 ada undang-undang tentang informasi publik. Kemudian di Bali sendiri dalam melaksanakan undang-undang itu dibentuk sebuah lembaga, namanya Komisi Informasi. Di tingkat pusat, Komisi Informasi Pusat. Kemudian di tingkat daerah, Komisi Informasi Provinsi. Nah, untuk di Bali itu terbentuk sejak tahun 2012. Jadi 2012 ya? 4 tahun setelah undang-undang. Karena perintah undang-undang memang 2 tahun setelah undang-undang dibentuk KISA. Di daerah. Nah, kemudian dalam perjalanannya memang terkait dengan perayaan. Ini kan kita memperingati jadi semacam merayakan. Memang belum populer dan belum diketahui oleh seluruh masyarakat. Tentu saja ini sebuah tantangan kita bersama. Karena menjadi tantangan, karena ini sesuatu yang sangat penting. Karena sangat susah. Yang mendasari segala kemajuan. Yang mendasari setiap proses dari disebut pada kebijakan publik, bagaimana proses pembangunan. Tentu saja keterbukaan informasi menjadi fondasi. Tidak akan ada yang namanya demokrasi, tidak akan ada kemajuan, tidak ada pembangunan yang berhasil tanpa adanya partisipasi. Dari mana ada partisipasi tentu masyarakat mengetahui ada informasi. Ketika dia tahu informasi, dia akan bisa untuk ikut serta dalam setiap pelaksanaan kebijakan, bahkan merumuskan kebijakan. Jadi karena tadi itu sehingga keterbukaan informasi publik ini fondasi yang mendasari setiap langkah kita dalam masyarakat, dalam bernegara apalagi. Barangkali itu sebagai. Baik, Bu Agus, sebelum saya berikan waktu kepada Bung Iwan, selaku Ketua Komisi Informasi di Bali yang sudah berdiri sejak tahun 2012, kira-kira Pak Agus sendiri telah melakukan apa saja? Karena setahu saya, mungkin juga sebagian masyarakat nggak banyak yang paham bahwa di Bali ada sebuah komisi informasi. Kemudian bagaimana Bung Agus melaksanakan tupoksi terkait dengan posisi sebagai ketua sekaligus menaungi atau boleh dikatakan menggerakkan apa saja tupoksi. Lalu kira-kira pemerintah Provinsi Bali memposisikan KI ini sebagai lembaga penting atau tidak? Tentu nanti ukurannya ada. Nah, silakan, Bu Agus silakan jelaskan dulu tentang tupoksinya. Silakan. Terima kasih. Jadi Komisi Informasi itu sebetulnya kan tugasnya adalah melaksanakan undang-undang. Kemudian yang secara lugas menyatakan undang-undang itu menyelesaikan sengketa informasi. Karena pada publik tentang pengguna informasi. Dalam hal ini katakanlah pengguna informasi itu masyarakat. Bisa sebagai individu, sebagai kumpulan beberapa orang atau institusi berbadan hukum. Itu bisa sebagai pengguna informasi. Di samping tugas lain adalah bagaimana membumikan. Jadi kalau bicara tentang membumikan, tentu saja
sifatnya sosialisasi, sifatnya edukasi. Jadi turun ke masyarakat bagaimana keterbukaan informasi publik ini digaungkan, disosialisasikan, diberikan pemahaman. Nah, saya kira ini yang menjadi tugas berat kita. Terus informasi di Bali itu kan sejak 2012. Satu periode sudah 12 tahun lah ya. Jadi 4 tahun ya. Jadi periode pertama 2012-2015, 2019-2020. Kebetulan ini sekarang ini periode ketiga. Ini periode ketiga. Saya dan kawan-kawan yang sekarang periode ketiga. Ada berapa teman di dalam komisi ini? Ada 5 orang. 5 orang? 5 orang di 3 provinsi, 2021 sampai 2025. Jadi khusus untuk di periode yang sekarang ini kami berusaha untuk salah satu mengembangkan ini dengan menjalin kemitraan dengan beberapa pihak, terutama dengan kalangan kampus ya. Nah, kalangan kampus biasanya kalangan terdidik yang cepat merespon sesuatu, merespon fenomena, kemudian sehingga kami melihat yang strategis adalah bagaimana menyampaikan ini terkait informasi publik ini kepada generasi muda. Sehingga sejak tahun 2022 kami coba, ada 2021 kami bertugas itu kan situasi kita sangat terbatas itu. Ruang gerak kita menjadi tidak bisa kemana-mana pada saat itu. Sehingga kami coba di 2022, 2023 adakan 2024 ini kami masuk ke kampus-kampus. Sehingga sekarang berbeda kontinuitasnya, keberlanjutannya. Saya cukup menarik ini misalnya membangun kemitraan. Karena dengan tupoksi yang sesungguhnya begitu luas, tentu saja nggak mungkin dikerjakan oleh sekitar 5 orang pengan ya atau staff gitu ya. Kemitraan yang selama ini dibangun dengan kampus mana saja, lalu bagaimana kemudian kemitraan ini berjalan sehingga tidak sekedar sign MOU atau sign kerjasama. Bagaimana Pak? Terima kasih. Kemitraan yang kami maksud adalah ke depan memang harus ada sinergi yang baik antara komisi informasi, kemudian institusi terutama kampus, termasuk dengan kelompok masyarakat. Kebetulan hari ini kan kita dengan Iwan sudah menginisiasi sebuah lembaga yang semoga ini bisa menjadi pendorong. Nah, memang beberapa kali kami sudah menjadi MOU misalkan dengan Dinas, dengan lain, kemudian juga dengan Iwan, kemudian kita juga perlu dilanjut. Apa gitu kan? Kalau tadi misalkan hanya berupa sains, selesai itu kan jadi apa juga kan? Nah, tentu saja rancangan kami karena ini bersifat keterbukaan informasi hal mendasar, tentu saja nilai ini harus disebarluaskan karena tadi kita bicara tentang kolaborasi dengan kampus, tentu dengan mahasiswa. Bagaimana menanamkan ini sebagai sebuah nilai. Keterbukaan transparansi itu sebuah nilai yang nanti mereka akan bawa dimanapun mereka bertugas, baik sebagai profesional di dunia swasta ataupun di pemerintahan ataupun di bagian lain. Ini sebuah nilai dasar yang harus dipegang bersama. Dari perjalanan MOU dengan berbagai kampus itu, adakah di antara mereka misalnya membuat rencana aksi? Karena sekali lagi, tanpa adanya sebuah rencana aksi itu lebih tak terukur, tentu kita akan sulit sekali. Apakah tupoksi dari komisi ini berjalan dengan baik? Apakah pemerintah care? Ini menurut saya ini adalah sebuah indikator yang menurut saya pantas untuk kita training. Kira-kira gimana Pak? Memang tindak lanjut dari MOU itu tentu harus ada konkret. Seperti misal kami berharap di Komisi Inovasi dengan MOU mungkin juga tindak lanjut yang kerjasama yang lebih detail. Itu satu, banyak harapan kami banyak nanti mahasiswa ataupun mahasiswa S2, S3 yang melakukan penelitian tentang keterbukaan informasi. Satu hal. Kemudian yang kedua, barangkali nanti setiap kampus itu kan punya jurusan-jurusan tertentu biasanya juga punya perguruan tinggi. Mereka ada kegiatan di masyarakat, KKN, kerja lapangan, segala macam Nah, di situ juga ketika masyarakat KKN itu mahasiswa bisa ditugaskan, berikan pemahaman kepada masyarakat, kepada pemuda dari tempat tentang keterbukaan informasi. Itu langkah akhir yang bisa dilakukan ke depan. Memang sampai saat ini belum banyak itu. Tapi dalam perjalanan 2024 ini kita sudah mulai dengan mengadakan beberapa kegiatan di kampus. Jadi kami bikin semacam asosiasi dan edukasi dengan pesertanya adalah para mahasiswa yang sudah berjalan itu di Undayangan, di Fakultas Hukum, kemudian di Jembrana ada kampus Setiap Nambiya, di Jembrana, kemudian juga di
pasar sudah berjalan lumayan sembilan. Ya. Dan ke depan juga beberapa kali, mungkin masih sekitar 6-7 kali kita akan laksanakan lagi di kampus. Kemarin yang terakhir Singaraja, dan mungkin juga tapi kita laksanakan kemarin di kantor Bupati, dan pesertanya adalah 4 kampus kalau nggak salah. Itu ada teman-teman Indonesia, ada kemudian juga SDKIP, ada staf kumpulan, bahkan dari kelompok pemuda yaitu aktivis GMI. Ya. Nah, sehingga dengan melibatkan generasi muda khusus mahasiswa, kami harap ke depan ini bergaulnya lebih cepat. Apalagi mereka sebagai genset kan, genset yang sangat sehari-harinya menggunakan gawai. Ya. Yang kita tahu gawai itu adalah sekarang informasinya ada di situ semua. Kalau tidak, mereka bisa meneruskan informasi-informasi positif, termasuk bagaimana juga dulu untuk menyebarluaskan tentang informasi. Khususnya untuk tema hari ini adalah bagaimana agar masyarakat tahu bahwa ada ahli khusus yang menyangkut kita semua. Ahli khusus, hak untuk tahu. Oke. Selanjutnya saya kembali ke Iwan. Bung Iwan, Anda kan boleh dikata sebagai garda terdepan, padahal Anda bukan seorang pejabat. Ya. Ini apa yang menjadi motif ya selain penjelasan awal tadi? Apakah ada semacam kegalauan terhadap apa yang telah dilakukan melalui tupoksi yang sudah ada garisnya? Atau kegalauan terhadap dukungan pemerintah sehingga tupoksi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan? Silakan, Bung Iwan. Karena ini adalah menjadi inisiator berdirinya forum, ini nggak main-main ini. Tentu punya sasaran, tentu punya target, tapi juga punya sebuah rencana aksi yang tidak mungkin dikerjakan sendiri. Nanti saya akan tambahkan, GNN akan berperan seperti apa, nanti akan saya jelaskan tersendiri. Silakan. Ya, forum Forkit Bali, forum keterbukaan informasi publik, ya, adalah ya semacam LSM yang belum lama berdiri, yang saya inisiasi sebagai bentuk respon yang tentu positif dari kondisi yang buat saya ini negatif. Dalam artian ketika kita bicara keterbukaan informasi publik, tadi Pak Agus menyampaikan ini pun sudah jelas termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 F ya, yang kemudian diperkuat menjadi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 2008. Artinya kalau kita lihat ke belakang udah panjang nih, semenjak reformasi ketika Undang-Undang Dasar kita di amandemen gitu, kemudian Undang-Undang lahir seiring dengan reformasi sekarang udah 25 tahun. Pada titik sekarang ini saya sedih ketika kemudian UNESCO mengeluarkan data bahwa minat baca di Indonesia hanya 0,01%. 0,01%. Ini data UNESCO, lembaga PBB yang membidangi masalah pendidikan. Artinya apa? Artinya hanya 1 orang dari 1000 orang yang suka baca. Ini kan miris banget gitu. Kalau kita nggak suka baca, kita mau ngomong apa? Kira-kira begitu kemudian. Ketika kita nggak punya pengetahuan, ya kita nggak bisa menyampaikan sesuatu yang bernilai. Sebagai wujud pengetahuan yang kita miliki. Jadi dari riset UNESCO itu datanya ada 61 negara yang diuji, dan Indonesia ada di urutan 60, di atas Botswana, satu negara miskin di Afrika. Kita itu hanya di atas Botswana, negara kecil dan miskin di Afrika. Padahal kita katanya negara besar. Dan secara infrastruktur komunikasi dan pendidikan kita hebat. Nggak kalah dengan negara-negara di Asia Tenggara, even di Eropa, bicara infrastruktur. Kan ini ada yang nggak beres. Inilah keresahan yang mengganggu. Keresahan itu adalah masalah literasi. Ada banyak faktor, tapi saya pertegas dari 3 komponen. Satu adalah literasi yang memang masih rendah. Bagaimana dorongan untuk membaca itu tidak cukup intensif dilakukan cukup. Yang kedua adalah sistem pendidikan. Sistem pendidikan kita juga punya masalah. Yang ketiga adalah
infrastruktur yang memang kemudian tidak memenuhi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk membaca. Ini ada 3 persoalan besar yang saya pikir ini menjadi dasar. Kenapa Hari Hak untuk Tahu Sedunia ini harus kita informasikan ke semua pihak, Harus kita maknai lebih harus dalam. kita maknai kemudian. Bukan perayaannya yang penting. Ketika perayaannya tahu, kemudian kita mau ngapain? Iya. Gitu. Sehingga dari situ kita berharap hak untuk tahu itu kemudian menjadi pegangan setiap orang untuk mengejar informasi yang memang sudah diamanatkan dalam undang-undang yang harus dipublikasikan oleh badan-badan publik. Bung Iwan, kita mungkin selain kita memang harus tahu dunia internasional, nasional. Menurut Bung Iwan sendiri bagaimana dengan Bali? Tentang hak untuk tahu ini selama 10 tahun terakhir. Kalau kita bicara 10 tahun terakhir, tentu kita tidak pernah lepas memberikan suatu pandangan terhadap siapa memimpin 10 tahun yang lalu hingga 5 tahun ke belakang ini seperti apa. Lalu rejim berikutnya seperti apa? Menurut Bung Iwan seperti apa? Ya, jadi dari potret nasional tadi yang sangat tidak menggembirakan itu, Ya. kemudian pertanyaannya Bali bagaimana? Ya. Buat saya Bali relatif tidak menunjukkan sesuatu yang kemudian di atas rata-rata. Dalam artian secara nasional kita sedih dengan posisi Indonesia Oke. dalam konstelasi global. Ya. Ketika kita cek ke dalam, posisi Bali di mana? Bayangan saya berdasarkan apa yang saya lakukan selama ini sebagai aktivis, saya banyak mengawal bagaimana pemerintah menyusun RPJM, rencana pembangunan jangka menengah, Ya. rencana pembangunan jangka panjang, sampai rencana detail tata ruang. Betul. Di situ sangat minim partisipasi publik. Ya. Jadi ini ranah kebijakan, ranah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah lewat penyusunan tata ruang, penyusunan RPJM, ini kan sudah menjadi tupoksi. Iya. Dan di situ memang dimandatkan di dalam tata ruang, di dalam undang-undang perencanaan pembangunan nasional itu partisipasi itu penting. Cuman ketika saya cek, di mana partisipasi publik dalam mendukung pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masih sangat minim. Gitu. Artinya apa? Artinya memang masih ada kondisi di mana pengetahuan atau pelibatan partisipasi publik itu belum maksimal di Bali. Dan ini tentu terkait juga dengan pelaksanaan hak pelaksanaan hak untuk tahu itu juga artinya belum optimal. Jadi posisi Bali masih rata-rata lah dengan kondisi di luar Bali. Kira-kira bayangkan begitu. Oke. Tentu saja partisipasi publik itu tidak terjadi dengan sendiri. Sangat penting lahirnya sebuah kebijakan dari sang pemimpin. Kalau boleh kita mencoba merefleksi 10 tahun ke depan yang lalu. Bagaimana seorang Mangku Pasike membuat sebuah keterbukaan publik, ya. Di antaranya beliau membuat namanya acara Simokramo yang berjalan setiap 1 bulan sekali dan diambil hari Sabtu Minggu terakhir bulan. Di situ seorang Mangku Pasike bersama jajarannya membuka diri kepada publik, mengkritisi apa yang dilakukan, memberikan advice apa yang sebaiknya dilakukan, kayak gitu ya. Lalu yang kedua, setiap seminggu sekali setidak-tidaknya ada beliau gagas namanya Forum Bali Bebas Bicara Apa Saja. Bagaimana pandangan sudah Bung Iwan terhadap setidaknya 2 gagasan itu? Ya, saya tidak punya cukup informasi untuk membedah lebih detail Bali dalam konteks kepemimpinan yang ada. Gitu ya. Jadi semenjak reformasi kita punya Pak Dewo Brate, kemudian punya Pak Mangku, punya Pak Koster. Saya tidak punya cukup data untuk membedah lebih detail. Ya. Kalau tadi disebut ada beberapa event yang dibuat oleh zaman Pak Mangku sebagai gubernur, harus dicek dampaknya. Itu yang saya tidak punya informasi. Tapi yang saya baca adalah Bali secara umum. Dan disinilah yang kemudian mendorong saya untuk kemudian membangun LSM Forum Keterbukaan Informasi Publik yang ingin kemudian bekerja bermitra dengan Komisi Informasi yang tugasnya sangat berat, tapi keterbatasannya juga besar gitu. Hanya 5 orang, anggarannya juga mungkin terbatas, gitu kan. Jadi beliau perlu didukung gitu. Karena soal informasi ini
sekarang dan ke depan itu adalah barang mahal. Siapa menguasai informasi dan data, dia yang akan menguasai banyak hal. Gitu. Sehingga kemudian penting informasi dan data itu harus terdistribusi. Sehingga ini bagian dari cita-cita pendiri bangsa ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan informasi dan data yang didapatkan. Baik. Ya, saya potong sedikit, Bu Iwan. Jadi GNN Logos di dalam sebuah demokrasi yang dipandang baik, di dalam sebuah tatanan pemerintahan yang dipandang bersih dan bertanggung jawab, setidak-tidaknya ada 4 komponen dasar. Pertama adalah dia harus transparan, adalah mempunyai kadar transparansi yang tinggi. Yang kedua, sebuah kebijakan, sebuah manajemen pemerintahan harus akuntabel. Yang ketiga, harus penuh dengan partisipasi publik. Dan yang keempat, yang tidak kalah penting adalah adanya kebebasan pers. Gejala-gejala yang belakangan ini terjadi itu semakin kabur. Sehingga banyak sekali informasi-informasi yang lewat begitu saja. Tiba-tiba kemudian publik dihadapkan dengan sebuah realita. Jadi terkaget-kaget. Nah, menurut kami sebagai salah satu LSM juga dalam hal ini GNN, ada sebuah gagasan yang kita mau kolaborasikan, Pak Ketua dan Bung Iwan. Di antaranya menghidupkan sebuah gerakan namanya Netizen Speak Up, mengajak masyarakat dari berbagai level untuk berbicara terbuka kepada pemerintahnya. Apa yang mereka perbuat, apa yang mereka sasar, dan kelemahan-kelemahan apa yang terjadi. Nah, nanti kami akan gagas ini. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi tentang hal itu. Yang kedua adalah GNN sendiri welcome agar dialog-dialog serupa ini terus-menerus kita gagas. Mulai dari mana? Karena lahirnya sebuah kebijakan publik itu ada aturannya. Mulai dari musrenbang di tingkat desa, musrenbang di tingkat kabupaten, kemudian musrenbang di tingkat daerah, sampai kemudian lahir uji publik terhadap sebuah RAPBD. Nah, ini menurut saya ke depan kita perlu berkolaborasi dengan Komisi Informasi ini sehingga benar-benar lahir sebuah kebijakan yang partisipatif. Itu kurang lebih. Nah, gimana Bung Iwan dan juga Bung Agus merespon apa yang menjadi salah satu rencana dari GNN Logos? Silakan, Bung Iwan dulu deh. Saya pikir jelas itu ide yang sangat bagus. Jadi di mana-mana yang namanya negara maju itu salah satu indikatornya adalah partisipasi publik. Ya. Bagaimana akuntabilitas itu diukur dengan partisipasi dan transparansi. Ya. Dan situlah kemudian peran masyarakat atau publik itu menjadi penting. Ya. Cuman memang masalahnya adalah kembali ke tadi data yang kita lihat, kalau literasinya masih rendah, apa yang mau disampaikan? Ini kan bisa menjadi berbahaya. Si berbahaya orang kemudian menulis sesuatu yang tidak pada tempatnya di media sosial mereka. Ya. Sehingga kemudian undang-undang ITE ini kan banyak memakan korban. Karena kemampuan untuk menginformasikan secara baik itu tidak cukup, sehingga informasi yang keluar kemudian menjadi tidak cukup baik gitu. Dan ini yang saya pikir harus diperbaiki. Saya tertarik dengan poin ini. Pentingnya literasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hari ini kita tahu semua para citizen lebih-lebih anak muda pintar sekali bikin namanya konten. Tetapi sayangnya konten itu tanpa dilatar belakangnya dengan literasi, maka konten ini bisa menjadi hoax. Oleh karenanya, Bung Iwan, Bung Wira, dia akan melakukan sebuah diklat tentang bagaimana menjadi seorang konten kreator berbasis jurnalisme. Itu kalau lebih idenya. Lanjut, Bung Iwan. Ya, saya ikut nih. Yes. Jadi Forkip ini justru dilahirkan untuk menggandeng ide-ide, apalagi kemudian didorong oleh lembaga-lembaga yang ada, sehingga kemudian kita punya sinergi yang akan kita coba bangun. Karena selama ini kelemahannya juga adalah kita masih kerja sendiri-sendiri. Nah, sehingga kemudian Forkip ini lahir untuk kemudian menjadi wadah bersama semua elemen, semua inisiatif untuk kemudian agar dampaknya bisa lebih besar. Kira-kira Bung Iwan, dukungan apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah? Karena dia yang punya dana,
dan dia yang seharusnya lebih care terhadap ini. Karena apa? Tujuan dari sebuah lahirnya pemantauan, transparansi tadi, lalu akuntabel, lalu ada namanya partisipasi publik dan kebebasan pers. Sesungguhnya kalau disadari oleh para pejabat itu adalah upaya menyelamatkan mereka. Menurut Bung Iwan gimana tuh? Ya, ini salah satu yang kita sedang lakukan sekarang. Jadi bagaimana menggaungkan bahwa ada Hari Hak untuk Tahu Sedunia, yang kemudian harapannya adalah ada partisipasi publik yang semakin tinggi. Nah, agar partisipasi publik makin tinggi itu, kemudian badan publik pun harus kemudian menyampaikan informasi yang selengkap-lengkapnya. Nah, disinilah kemudian kita perlu semakin memperbanyak upaya-upaya untuk menegaskan kembali kepada semua pihak, termasuk pemerintah, bahwa keterbukaan informasi ini adalah sesuatu yang penting, tidak hanya buat dinas tertentu, apalagi hanya tugas komisi informasi, gitu. Tapi ini tugas semua badan publik, dan badan publik tidak hanya pemerintah. Dan hak untuk tahu itu adalah bagian dari human right. Jadi sangat penting. Terlebih-lebih, kita ini kan sedang menyongsong lahirnya kandidat pemimpin Bali ya, mulai dari gubernurnya, wali bupatinya, wali kotanya. Saya pikir gagasan ini mudah-mudahan mereka respon dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari janji kampanyenya dan komitmennya membangun pemerintahan yang bersih bertanggung jawab. Oke, sekarang saya berikan waktu kepada Bung Agus Wirajaya. Ini dengan adanya antusiasmenya Bung Iwan dan direspon juga oleh teman-teman para GNN Rovers yang memang lebih awal mempersiapkan diri, cuma ngambil momen kapan kita declare gagasan-gagasan itu. Silakan. Nah, Bung Agus ya. Ya, terima kasih. Tentunya inisiasi dari masyarakat apapun bentuknya yang mendukung terhadap terbuka informasi publik kan sesuatu yang sangat positif. Hari ini misalnya kita mendengar ada dua baru ya. Jadi ada Orkik, kemudian GNN, termasuk untuk terlibat di situ, dan bahkan tentu saja akan merangsang juga teman-teman kita juga dengan wadah-wadah sendiri, bahkan nanti bisa saling berkolaborasi terkait dengan istilahnya itu kecenderungan institusi masing-masing kan punya keputusan dia juga beda-beda misalkan terbuka informasi itu kan dari segala sisi. Ada dari satu sisi lingkungan, misalkan dari sisi pendidikan, kesehatan. Nanti tentu saja kami berharap juga banyak inisiasi-inisiasi yang muncul yang akan menghimpun kita semua yang terkait dengan mendorong ini. Sehingga dengan adanya hal seperti itu menjadi nilai bersama yang harus diperjuangkan dan harus diimplementasikan. Jadi kalau kita bicara tentang informasi publik, tadi disinggung oleh Bung Iwan itu kan ada dua, ada badan publik, ada penggunanya masyarakat. Jadi harus ketemu. Tidak bisa masing-masing pihak ini misalnya kita hanya meminta atau mengajukan salah satu aktif. Dia harus dua-duanya aktif. Pemerintah, badan publik harus aktif. Menyampaikan informasi yang mereka kelola, mereka punya. Kemudian masyarakat juga harus aktif. Aktif untuk memanfaatkan itu. Jadi secara implisit, Bung Agus Wirajaya memberikan suatu saran ya kepada publik bahwa kita tidak boleh lagi pasif, apalagi apatis dalam konteks ikut membangun pembangunan dalam hal ini mulai dari desa gitu ya sampai kepada pemerintah di tingkat provinsi. Saja, Bung Agus. Ya, artinya kan kita tidak boleh tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Kita dengan lingkungan, bahkan dengan daerah kita. Apapun yang dilakukan itu akan menyangkut semuanya. Tidak ada semua kebijakan yang akan berakibat kepada satu dua orang atau kepada seluruh masyarakat. Sehingga tadi kita bicara misalkan dalam konteks sekarang hari ini informasi yang sangat bertebaran, tapi susah dipisah mana sih informasi yang benar. Nah, kalau kita bicara itu adalah maka tugas atau kewajiban badan publik adalah memberikan informasi yang akurat, memberikan informasi yang betul. Jangan sampai masyarakat kita butuh informasi, tapi dia tidak mendapatkan dari badan yang harus mengeluarkan itu, diambil dari mana-mana. Siapapun dari mana pun dia dapat, yang penting kan dia dapat. Sehingga itu jadi kesenjangan. Jadi kita menginginkan badan publik yang memang seharusnya mengelola dan punya informasi itu sampaikanlah. Sehingga orang mencari informasi itu pada tempat yang tepat, tidak malah mendapatkan dari tempat yang tidak tepat, sehingga jadi hoax atau menjadi sesat oleh informasi gitu kan. Kita menginginkan informasi yang bermanfaat. Nah, untuk sampai kepada itu, makanya saya bilang tadi ada peran serta dua pihak yang harus sama-sama aktif. Masyarakat aktif
mencari dan menggunakan informasi yang diberikan oleh badan publik, tentu saja sesuai dengan kebutuhannya. Badan publik juga sesuai dengan kewajibannya. Sampaikan informasi. Jangan informasi yang ada itu disimpan saja. Ya, karena pasti setiap orang itu butuh. Ada mahasiswa yang butuh untuk penelitian, berskripsi, bertesis, lembaga-lembaga institusi yang bergerak di sektor-sektor tertentu juga butuh untuk analisisnya, untuk analisis kebijakan publik, analisis apa gitu kan. Jadi dua pihaknya harus semuanya aktif. Baik. Jadi kedua kutub, baik pengelola, badan pengelola informasi maupun pengguna informasi ini nggak boleh satu dengan lain paralel begini, tapi mereka harus ada kolaborasi dan bersinergi. Nah, GNN Locus hari ini kita tadi sudah sampaikan ada paling tidak audiens yang di dalamnya ada tokoh-tokoh. Kita dengerin Pak Wiratmadja sedikit opininya tentang bagaimana kita memaknai the right to know day. Silakan Bri. Mohon dibantu ke mic-nya Suliaso. Baik, terima kasih. Saya mungkin sedikit saja ya. Ya. Inilah problem kalau kita bicara hak, khususnya di budaya kita ya, yang cenderung komunal, sosialis gitulah. Ya. Kalau sudah bicara hak, berarti orang berpikir dadi, anggur, dadi sing gitu. Nah, ini yang menyebabkan kita banyak sekali, termasuk di politik lah, hak untuk memilih itu pulas dia di rumah. Ya. Nah, semua hak-hak itu karena kita harus jujur. Inilah turunan dari hak ini adalah kalau kita harus akui turunannya dari ideologi liberal gitu. Arahnya sangat individualis. Makanya kecerdasan itu penting. Nah, mudah-mudahan nanti berbarengan ya Popek KIP benar-benar mencerdaskan masyarakat. Bukan sekedar itu, tapi manfaatnya seperti tadi. Bukan badan publik hanya menyebarkan informasi, tapi sampai menjadi informasi pun seperti dikatakan Iwan itu adalah apa yang menjadi aspirasinya, sehingga begitu keluar apapun informasi itu, apalagi kebijakan seperti APBD, APBN, RPJMD, RPJM ya, begitu keluar menjadi kebijakan, semua gembira karena itu aspirasinya. Nah, mudah-mudahan itu kita bisa pelihara. Terima kasih. Mungkin diskusikan. Nah, selanjutnya rekan muda kita, seorang entrepreneur muda Bali, Oka. Ini kita kan desa digital menjadi program. Dan itu nih, membangun Indonesia dari desa. Anak-anak muda di desa bagaimana nih? Dalam konteks berpartisipasi di hari, terutama dalam memaknai hari tahu atau hari untuk tahu sedunia nih. Silakan, beliau ke. Oke, terima kasih. Dari saya dan mungkin dari informasi yang saya dapat di bawah mengenai hari tahu sedunia ini belum tahu sekali. Saya tidak tahu benar ini. Belum banyak yang tahu. Betul. Ini perlu sekali digaungkan lagi gimana nantinya informasi-informasi hal seperti ini sampai kepada masyarakat, apalagi yang disampaikan sampai ke desa-desa. Saya yakin ini belum sampai tahu. Tidak ada yang di kota baru tahu hari ini. Senang sampai tahu hari ini. Ya, perlu sekali disampaikan nanti. Mungkin seperti yang disampaikan tadi, yang dibicarakan tadi, kolaborasi dari pihak-pihak LSM dan badan terkait dan badan terkait yang bisa mensosialisasikan itu bisa nanti sampai ke masyarakat sehingga kita betul ada inisiatif untuk ikut berperan serta dalam kebijakan pemerintah. Betul. Bahkan bila perlu kita berinteraksi dengan seketurun-turuni. Betul. Ya, oke. Silakan. Beli Agus Suryawan. Ini tokoh Buleleng tentu concern sekali. Jadi saya mungkin ralat karena saya sendiri itu dari Karangasem. Oh, Karangasem Pak. Oke. Kemudian istri aja yang dari Buleleng. Oh, oke. Nah, kemudian kami sendiri adalah ikut bersama-sama dengan Bung Agus ya. Saya sendiri itu adalah komisioner KI juga. Oh, di komisioner, Tapi di bidangnya kami adalah anggotanya dan kami di bidang kelembagaan. Memang kalau kita melihat RTKD ini ya, Right to Know Day ini belum begitu populer.
seperti juga belum populernya Komisi Informasi Provinsi Bali, saya katakan ya. Makanya perlu kita. Artinya hari ini adalah langkah perdana kita. Betul, ya, betul ini. Jadi langkah perdana untuk memberikan literasi lah kepada masyarakat bahwa sekarang ini udah ada loh Komisi Informasi yang kalau umpamanya hak masyarakat ini untuk mengetahui badan publik apa aja data dan lain sebagainya yang perlu diinformasikan tidak diberikan, itu ada di Komisi Informasi untuk bisa menseketakan badan publik. Jadi kalau ada lembaga penyalur ya, betul, atau lembaga pengelola informasi publik yang tidak memenuhi keterbukaan, betul, bisa dipidanakan. Betul. Itu ada memang di undang-undangnya ada. Ya. Nah, memang kalau kita melihat dari tahun ke tahun gitu ya, di Bali sendiri itu kurang sekali partisipasi masyarakat untuk mengseketakan. Itu sedikit sekali ya, Pak Ketua ya. Jadi dari tahun ke tahun, apalagi yang tahun sekarang itu baru sekitar 3 sengketa. 3 sengketa. Nah, berbeda dengan yang di luar. Kalau di luar itu per bulan kami dapatkan itu ada 100 sengketa di Komisi Informasi. Tapi kalau di Bali luar biasa. Jadi masyarakat Bali itu terkategori karena kalem atau rasa bodoh? Budayanya gimana tahu ya. Mudah-mudahan dengan adanya Bung Iwan nanti ya itu sudah menggelorakan keterbukaan informasi, nah sehingga nanti banyak masyarakat ya itu sudah mulai sekarang ancang-ancang untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan kita ke depan. Saya kira demikian. Bapak sekarang terima kasih ya Pak Agus, kebetulan juga namanya Agus Suryawan, tapi ternyata beliau adalah anggota komisi. Jadi Bung Agus Hawirajaya, mungkin kita ini sudah berjalan ternyata lebih dari 60 menit ya. Menarik dialognya karena memang yang kita bahas sesuatu yang sangat substantif dan ternyata adalah merupakan hak gitu ya, hak bagian dari human right. Nah, closing statement-nya mungkin Bung Agus, silakan. Jadi tadi merespon dia apa saya sampaikan juga tadi yang sangat kritis ya. Jangan-jangan kita bicara tentang hak itu, hak bisa dibagi bisa tidak. Tapi dalam konteks hari ini, kalau kita tahu eranya adalah era informasi, kalau kita tidak gunakan hak itu kita tertinggal, kita nggak bisa bersaing. Jadi mau tidak mau, hak itu walaupun bisa digunakan bisa tidak, kita harus pakai. Nah, untuk tahu itu, kalau tidak ya kita nggak tahu apa-apa, kita akan kalah bersaing dengan siapapun. Gitu. Sehingga itu mungkin dalam konteks hari ini kita berharap banyak kepada anak muda. Kita tahu sendiri anak muda kan sebetulnya potensi luar biasa. Kalau dia punya kesempatan, dia dikasih jalan yang tepat lah, gitu. Sehingga sangat bagus, sangat produktif. Itu kita ketemu beberapa kali. Begitu. Baikkan kita kan tentang HIV mungkin mereka nggak ada apa-apa, tapi kalau dikasih kesempatan bodoh ternyata luar biasa nih anak muda. Sehingga harus disini. Jadi PR kita ke depan adalah memberi kesempatan seluas-luasnya bagi mereka untuk berpartisipasi. That's the point. Ya, selanjutnya Bu Iwan. Ya, kalau saya sebagai aktivis yang sudah cukup lama, saya cenderung kemudian membaca dari apa kondisi di hilir. Pada saat ini kan kita lihat bagaimana kekerasan itu semakin mendominasi apa yang kita lihat di media televisi. Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan sesama anak sekolah, berbagai bentuk kekerasan semakin banyak kita saksikan. Ini kan bagian dari hilir ketika pengetahuan memang terbatas. Bagaimana mungkin seorang atau kelompok anak-anak itu melakukan kekerasan pada temannya dan itu divideokan? Itu kan bentuk dari ketidakpahamannya bahwa ada aturan yang memang tidak memungkinkan itu dibenarkan, karena itu bisa dipidanakan gitu. Ini kan sebuah fenomena yang kita lihat sekarang sebagai inilah hilir dari data yang disampaikan oleh UNESCO bahwa minat baca kita rendah gitu, sehingga pengetahuan kita terbatas, sehingga terjadilah kemudian penindasan gitu. Jadi kalau bahasa para tokoh pemimpin kita dulu adalah kebodohan berujung pada penindasan. Kan ini yang kita tidak ingin masih terjadi di era sekarang. Sehingga kemudian saya
Dan tentu nanti kita semua harus menjadi bagian bagaimana kecerdasan itu harus diperjuangkan lewat mengetahui informasi yang memang hak kita untuk tahu. Dan saya juga tentu berharap kecerdasan ini kemudian akan bermuara pada banyak hal yang positif yang kita harapkan terjadi di Bali ke depan. Kita punya persoalan dengan alih fungsi, lahan yang begitu tinggi dan ini mengancam masa depan Bali. Kita punya persoalan dengan air di Bali. Agar persoalan ini menemukan jalan keluarnya dengan baik, butuh partisipasi publik. Agar partisipasi publik bisa ditingkatkan, mereka harus paham informasinya. Nah, inilah kemudian menjadi kata kunci bagaimana hari hak untuk tahu sedunia ini harus kita rayakan, kemudian kita tahu manfaatnya apa. Dan ini akan kemudian menjadi sebuah gerakan yang semakin masif ke depan, sehingga mudah-mudahan tahun depan 28 September 2025 kita akan punya agenda yang banyak untuk perayaan ini. Terima kasih. Baik, GN Rovers, jadi dialog yang berlangsung sudah lebih dari 70 menit ya, membuat kita menjadi sadar bahwa kita semua punya hak untuk tahu. Dengan hak untuk tahu itu, kita bisa berperan lebih nyata dalam konteks membangun daerah, setidak-tidaknya mulai dari desa. Yang kedua, ada sebuah 4 konsep dasar kita bersama-sama bisa kawal untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, membuat sistem pemerintahan dengan demokrasi yang berkualitas. 4 diantaranya, pertama adalah transparan, akuntabel, partisipasi publik, dan kebebasan pers. Hal lain kita dapat ambil makna di balik hari hari tahu sedunia, ya, hari untuk tahu sedunia adalah kita diajak semua untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan itu. Jadi anak-anak, teman-teman kita semua tidak boleh pasif, apalagi apatis. Di Bali begitu banyak masalah yang dihadapi, mulai dari masalah hutan kita semakin berkurang, lahan pertanian kita yang terus mengalami alih fungsi, sungai kita banyak yang mati, sampah kita tak terurus dengan baik. Banyak sekali catatan-catatan itu, dan tidak mungkin semua itu dipercayakan sepenuhnya kepada pemerintah semata. Peran adik-adik, peran anak muda, peran masyarakat menjadi hal yang tidak terpisahkan, menjadi hal yang sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, Bung Iwan tadi, Bung Agus tadi mengajak kita semua di hari Right to Know Day ini, kita mencoba memaknainya, membuat sebuah rencana strategis yang memang mungkin kita lakukan, dan tentu saja diharapkan peran pemerintah sebagai pejabat maupun lembaga yang mempunyai hak untuk membangun kebijakan itu tidak bisa tidak langsung memberikan kontribusi yang nyata. Demikian dialog kita hari ini di hari Right to Know Day. Mudah-mudahan di masa yang akan datang GNN Rovers makin aktif untuk berkontribusi di dalam pembangunan Bali yang lebih baik. Demikian dialog hari ini. Jika ada hal yang kurang berkenan di hati para GNN Rovers maupun masyarakat umum yang memantau acara ini melalui YouTube channel GNN Channel yang telah kami launching, kami mohon maaf dan kami tunggu partisipasi Bapak, Ibu, Saudara, serta anak muda sekalian. Terima kasih.